Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah peraturan penuntun hidup. Dalam hidup, kita harus menghargai hidup dengan bijaksana. Sebagaimana Musa memberikan petunjuk dan peringatan kepada bangsa Israel dan kepada kita untuk menghargai dan hidup sesuai dengan hukum-hukum yang telah diberikan Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyatakan bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menyempurnakannya dan menggenapinya. Bahkan ia mengatakan bahwa siapapun yang melanggar dan mengajarkan orang lain untuk melanggar perintah-perintah itu akan dianggap yang terkecil dalam kerajaan surga. Kita membutuhkan peraturan untuk membantu kita hidup sesuai kehendak Tuhan, sesuai dengan kodrat kita sebagai citra Allah. Dalam kehidupan harian kita, seringkali kita merasa bahwa hukum atau peraturan sebagai beban yang mengikat hidup dan kebebasan kita. Peraturan yang sejati, adil, dan bijaksana diberikan oleh Tuhan dalam firman-Nya untuk mengingatkan hidup kita supaya kita benar-benar hidup. Kita menjalankannya dengan penuh, maka kita hidup semakin dekat dengan Tuhan, Sang Pemberi hidup. Yesus mengajak kita menghargai dan hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Hukum Tuhan atau firman-Nya adalah pedoman hidup yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalani kehidupan yang benar dan berkenan kepada Allah. Maka kita diajak untuk berusaha hidup sesuai dengan kehendak-Nya, bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga dalam hati dan pikiran kita. Secara tegas, Yesus mengungkapkan pendiriannya tentang hukum Taurat. Ia menyadari betul makna hukum itu dan seluruh perkataan para nabi. Keduanya merupakan penuntun perilaku untuk menjamin hidup
tertib hidup umat Allah. Perjalanan sejarah bangsa Israel membuktikan bahwa ketika mereka setia kepada hukum Taurat dan para nabi, mereka mendapat berkat. Sebaliknya, ketika mereka mengingkari keduanya, mereka menjadi bangsa yang terkutuk. Saudara-saudari terkasih, Yesus menyempurnakan semua hukum Tuhan maupun perkataan para nabi dengan menempatkan cinta kasih sebagai jiwa dari hukum itu. Cinta kasih sebagai jiwa daripada hukum karena diadakan untuk manusia, agar manusia menjadi lebih manusiawi. Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Cinta harus menjiwai semua hukum, termasuk hukum Taurat, agar daripadanya kita diarahkan, diteguhkan, dan memanusiakan manusia. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami dan mampukan kami untuk memandang kemurahan dan karya-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, agar dengan rendah hati kami mampu untuk membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.